Kepulauan Karimun Jawa telah ditetapkan sebagai taman nasional dengan luas total sekitar 111.625 hektar, terbagi menjadi 7.033 hektar daratan dan 104.592 hektar perairan. Taman Nasional Karimun Jawa memiliki fungsi utama sebagai kawasan konservasi, sehingga tidak semua bagian dari Karimun Jawa dapat digunakan atau dimanfaatkan oleh manusia. Kepulauan Karimun Jawa memiliki total 27 pulau, di mana 5 diantaranya dihuni, termasuk Pulau Karimun Jawa, Pulau Kemujan atau Kampung Suku Bugis, Pulau Nyamuk, Pulau Parang, dan Pulau Genting. Nah, Pulau Menjangan kecil yang merupakan salah satu pulau yang ada di Kepulauan Karimun Jawa menampilkan pemandangan bawah laut yang sangat memukau dengan beragam biota laut yang mendiami ekosistem kerangnya, baik hidup maupun mati, seperti film Echinodermata, salah satunya yaitu bintang laut. Nah, bintang laut di Pulau Karimun Jawa ini dianggap tidak memiliki nilai ekonomis karena tidak umum dimakan atau diperdagangkan seperti spesies Echinodermata lainnya, seperti teripang dan bulu babi. Namun dari segi ekologi, bintang laut memiliki peran penting sebagai pemakan detritus di zona interdal. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari et al. Pada tahun 2012, ditemukan 9 spesies bintang laut yang mewakili 6 gen era dari 4 famili dan 2 ordo, yaitu Linskea laevigata, Linskea multiflora, Nardoa viranti, Nardoa pauciforis, Culsita novae guineae, Archaster typicus, Archaster angulatus, Protoreaster nodosus, dan Echinaster luzonicus. Nah, 5 jenis bintang laut itu ditemukan di daerah terumbu karang, 2 jenis ditemukan di daerah padang lamun, dan 2 jenis lainnya ditemukan di daerah berpasir. Lalu menurut penelitian yang dilakukan oleh Setiawati et al. Pada 2017, juga mengidentifikasi distribusi dan keberlimpahan beberapa spesies bintang laut di Karimun Jawa. Spesies Linskea laevigata memiliki sebaran populasinya yang luas di berbagai habitat, dari interdal hingga subtidal kedalaman lebih dari 10 meter, dengan preferensi untuk mikrohabitat terumbu karang. Sedangkan Nardoa tuberculata cenderung ditemukan secara soliter di kedalaman 1,5 meter hingga 5 meter. Lalu, Culsita novae guineae ditemukan dominan di habitat intertidal dengan kecenderungan untuk menghuni area pasir yang berkombinasi dengan lamun. Distribusi bintang laut di Karimun Jawa sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lingkungan, seperti jenis substrat dan ketersediaan sumber makanan, serta kerusakan ekosistem lamun yang dapat mengancam keberadaan bintang laut di perairan dan mengakibatkan penurunan populasi, dan juga suhu perairan yang mempengaruhi proses pemindahan bintang laut. Nah, batas toleran suhu yang dapat diterima yaitu berkisar antara 25 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius. Nah, bintang laut juga memiliki beberapa peran ekologi. Menurut Setiawati et al., peran ekologi bintang laut di lautan yaitu pertama sebagai agen pemakan bangkai dan jangan cangkang molluska yang sering mengotori pantai. Yang kedua, bintang laut berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem pantai dengan mengontrol populasi organisme-organisme lain yang hidup di dalamnya. Yang ketiga, sebagai pembersih serasa detritus di zona intertidal. Yang keempat, sebagai hewan yang berasosiasi dengan terumbu karang. Lalu yang kelima, pembersih pantai dari material organik sehingga merupakan salah satu bioindikator laut yang masih bersih. Nah, di balik peran ekologi dari bintang laut itu, bintang laut ini masih sering menghadapi beberapa ancaman. Nah, keberadaan bintang laut saat ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti pembuatan dermaga pada beberapa pulau dan perburuan bintang laut. Menurut Yumi et al. Pada tahun 2022, kondisi terumbu karang yang sudah tidak terjaga, banyaknya patahan karang, dan mengalami kerusakan yang diakibatkan oleh aktivitas penduduk seperti penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menyebabkan beberapa spesies bintang laut hanya sedikit dijumpai. Dari beberapa ancaman tadi, maka diperlukannya upaya konservasi bintang laut di Karimun Jawa. Nah, upaya konservasinya yaitu yang pertama, penerapan kawasan konservasi, membentuk halaman laut atau suatu margasatwa untuk melindungi habitat bintang laut. Yang kedua, pengendalian pencemaran laut, mengelola limbah, mengurangi plastik, dan edukasi tentang bahaya pencemaran. Yang ketiga, penegakan hukum, menegakkan larangan penangkapan ilegal dan penggunaan alat tangkap yang dapat merusak habitat bintang laut. Terus yang keempat, peningkatan kesadaran masyarakat, yakni edukasi dan kampanye tentang pentingnya konservasi bintang laut. Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.